Tidak ada yang tahu di mana letak rumah itu, bukan karena tersembunyi, tapi karena rumah itu tidak pernah berada di tempat yang sama. Ciri-cirinya selalu sama. Rumah kayu tua dengan cat mengelupas. Dan satu hal yang paling mencolok, lampu kuning redup yang selalu menyala di dalamnya. Suatu malam, seorang pemuda pulang larut. Jalan yang biasa ia lewati terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih gelap. Lalu, ia melihat rumah itu. Padahal ia yakin, siang tadi tidak ada apa-apa di sana. Awalnya ia ragu. Tapi hujan mulai turun. Dan tanpa berpikir panjang, ia berlari ke teras rumah itu untuk berteduh. Pintu terbuka sedikit, seolah mengundangnya masuk. Dalam hangat, aneh, terlalu nyaman untuk rumah yang terlihat hampir roboh dari luar. Permis, Masuk, yuk. ya, rumah ini tidak mencari alamat. Rumah ini mencari orang. Jangan pulang, main dulu, sebentar saja. Dia tahu di mana aku tinggal. Dengan lampu kuning redup menyala. Rumah tetangga itu kosong, pintu terbuka. Tidak ada tanda perlawanan. Satu persatu rumah warga mulai berubah. Awalnya hanya lampu, lalu kursi, lalu suara, dan akhirnya penghuni. Di malam tertentu, jika diperhatikan dari kejauhan, beberapa rumah di kampung itu tampak berbeda. Dan jika terlalu lama melihat ke jendela, kamu akan sadar sesuatu. Ada bayangan kecil berdiri di sana. Tersenyum, karena sekarang rumah itu tidak lagi satu. Dia sudah menjadi banyak. Suatu malam, seorang ibu terbangun karena suara langkah kecil di dalam rumahnya. Lorong terasa lebih panjang dari biasanya, lebih gelap, lebih sempit, seolah rumahnya berubah. Di sana ada sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Sebuah pintu tua, kayu lapuk. Dari celahnya keluar cahaya kuning redup, persis seperti cerita tentang rumah itu. Masuk. Sekarang, kamu sudah punya pintu sendiri. Jangan keluar. Ini rumah kita. Main dulu. Gelap di dalamnya. Tapi ada sesuatu yang berdiri di sana. Banyak. Salah satu melangkah keluar. Pelan. Mendekat. Wajahnya adalah wajah dirinya sendiri. Keesokan paginya, rumah itu terlihat normal. Tapi tetangga mulai menyadari sesuatu. Ia tidak pernah lagi keluar rumah. Dan setiap malam, lampu kuning redup di rumahnya menyala sendiri. Jika seseorang cukup berani melihat dari jendela, mereka akan melihat sesuatu yang membuat mereka langsung menutup mata. Di dalam rumah itu,
bukan hanya satu ibu yang berdiri, tapi banyak, dan di belakang mereka pintu tua itu masih ada, menunggu orang berikutnya. Setelah kejadian itu, warga mulai saling curiga karena yang berubah bukan hanya rumah, tapi juga orang-orangnya. Suatu sore, seorang pemuda memberanikan diri mendatangi rumah ibu yang berubah itu. Dia mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Tapi pintu terbuka sendiri. Di dalam, sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara aktivitas, tidak ada suara manusia. Dan saat ia melihat ke dalam, nafasnya langsung tertahan. Di tengah ruangan, berdiri banyak orang, diam. Muda itu mengikuti arah pandangan mereka, dan di sana ada sesuatu yang membuat lututnya lemas. Sebuah pintu tua, lebih besar, lebih gelap, dan seolah lebih hidup dari sebelumnya. Dari dalamnya terdengar suara. Bukan bisikan, tapi seperti banyak orang berbicara bersamaan. Tidak jelas, tidak bisa dimengerti. Sudah penuh. Tambah satu lagi. Sekarang rumah ini tidak perlu cari lagi. Dia terus berlari sampai mencapai jalan raya. Dan untuk pertama kalinya, dia merasa selamat. Semua orang punya pintu. Tidak perlu lari. Semua orang punya pintu. Pemuda itu menutup telinganya. Namun suara itu tidak berasal dari luar, dari dalam kepalanya. Karena pintunya sudah ada di dalam dirimu. Tiba-tiba, tok, 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 suara ketukan dari dadanya sendiri. Dan ia merasakan sesuatu yang tidak mungkin. Ada gagang pintu menempel di dadanya. Buka. Jangan. Dalam beberapa detik, tubuhnya hilang, seolah ditarik masuk ke dalam dirinya sendiri. Sekarang, lengkap. Masuk. Ini cuma mimpi. Mungkin hanya halusinasi. Kamu lupa. Sekarang kamu ingat, ini kena mungsit. rumah ini menjadikanmu bagian dari dirinya. Sekarang giliranmu menjaga pintu. Kulitnya retak. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Perlahan, tubuhnya berubah menjadi bagian dari rumah. Wajahnya tetap ada, sadar, tapi tidak bisa bergerak. Lampu kuning menyala lebih terang. Rumah itu terlihat lebih besar, lebih hidup, karena setiap orang yang masuk menjadi rumah itu sendiri. Beberapa waktu kemudian, seseorang menemukan sebuah cerita tentang rumah tua tanpa alamat. Cuma cerita, katanya. Tapi saat ia mengangkat kepala, ia menyadari sesuatu. Rumahnya terlalu sunyi. Sekarang kamu sudah tahu. Lalu, tok, 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 ketukan. Bukan dari pintu, dari dalam layar ponselnya. Retakan kecil muncul, dan dari dalamnya keluar cahaya kuning.